Masalah prosedur pelaksanaan kewajiban otopsi atau pemeriksaan bagian dalam jasad yang diduga sebagai korban pembunuhan atau yang penyebab kematiannya dinilai tak wajar kini kembali mengundang polemik. Sebab meskipun otopsi dinilai sebagai salah satu cara ilmiah untuk membuktikan atau mengetahui penyebab kematian seseorang, namun terkadang pihak keluarga korban menolak dan menyatakan keberatan jika otopsi dilakukan terhadap anggota keluarganya dengan alasan etika, kultur, ataupun hal-hal yang bersifat psikologis. Akibatnya, dengan tidak dilakukannya otopsi terhadap jasad korban, maka secara ilmiah, dugaan ataupun hipotesa penyidikan atas penyebab kematian seseorang akan sulit untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP pasal 133 hingga pasal 134 serta pasal 179 sesungguhnya telah dinyatakan bahwa seorang penyidik memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk meminta keterangan dari seorang ahli kedokteran forensik mengenai objek perkara yang tengah diselidiki atau disidik. Artinya, seorang penyidik kepolisian dengan dibantu oleh seorang dokter ahli forensik atas nama hukum dan keadilan berwenang untuk melakukan otopsi atau pemeriksaan terhadap jasad korban melalui teknik-teknik kedokteran berupa pembedahan guna mengetahui secara ilmiah dan akurat penyebab kematian seseorang untuk kepentingan penyidikan. Bahkan, kewenangan tersebut tidak mensyaratkan secara tegas persetujuan dari pihak keluarga korban. Meskipun seorang penyidik tetap berkewajiban untuk mengeluarkan pemberitahuan, penjelasan, dan klarifikasi kepada pihak keluarga mengenai urgensi pelaksanaan otopsi itu. Dalam kasus kematian Mirna, polemik soal pelaksanaan otopsi kembali muncul setelah pihak terdakwa, yakni Jessica Kumala Wongso, mempertanyakan soal penyebab kematian Mirna yang sesungguhnya. Mereka meragukan dugaan penyidik dan jaksa penuntut umum bahwa Mirna wafat karena mengkonsumsi sianida yang ditaburkan di dalam secangkir kopi. Karena dugaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan ataupun dibuktikan secara ilmiah. Dalam hal ini, dengan ilmu kedokteran bahwa Mirna memang meninggal akibat keracunan sianida. Seperti diketahui bahwa saat penyidikan dilakukan, jasad Mirna memang tidak diotopsi secara menyeluruh oleh penyidik, lantaran adanya keberatan dari pihak keluarga. Ketika itu, penyidik hanya mengambil sampel dari jasad korban untuk diuji, yang tingkat keakuratan dan keterpercayaannya tentu diragukan dan tidak kokoh untuk dijadikan bukti-bukti hukum. Memang kerap menjadi dikotomi yang dialami oleh seorang penyidik dalam melakukan otopsi terhadap jasad korban, terutama jika pihak keluarga keberatan meskipun berdasarkan amanat undang-undang, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukannya. Bahkan dalam posisi ini, pihak keluarga korban terkadang atas nama etika, kultur, ataupun psikis seolah-olah menjadi pihak yang paling berwenang untuk memutuskan apakah otopsi boleh dilakukan atau tidak, yang membuat para penyidik terkadang harus mengalah. Lantas, siapakah yang patut bertanggung jawab jika pembuktian ilmiah itu tidak dilakukan, yang ujung-ujungnya menyebabkan kasus yang menjadi objek penyidikan akan sulit untuk diungkap kebenarannya, dan keadilan hukum atas korban dan terdakwa akan sulit untuk ditegakkan di pengadilan. Ya, pemirsa, Dialog Jurnal Pagi kali ini akan mengupas soal otopsi kewenangan siapa, dan untuk membahasnya kita telah hadir di studio pengamat hukum pidana yang juga mantan Hakim Agung, Bapak Djoko Sarwoko. Selamat pagi Pak Djoko, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Pak Djoko, mengingat pentingnya proses otopsi dalam proses penyidikan, namun ternyata otopsi tidak dilakukan atas permintaan keluarga ataupun otopsi tidak dilakukan sepenuhnya. Sejauh mana ini kemudian dapat memperberat proses pembuktian ataupun proses penyidikan terhadap kasus pembunuhan? Ya, dalam kasus-kasus tertentu misalnya seperti peristiwa kematian yang diduga karena akibat
diracun atau yang diduga karena suatu kejahatan, maka menurut ketentuan di dalam hukum acara pidana itu penyidik wajib untuk melakukan bedah mayat atau otopsi. Wajib melakukan walaupun keluarga menyatakan keberatan? Begini, kalau saya bicara normatif, di situ memang penyidik berwenang untuk melakukan autopsi atau minta keterangan ahli forensik untuk melakukan bedah mayat. Nah, dalam hukum acara pidana KUHP diatur agar bahwa penyidik itu wajib memberitahukan kepada keluarganya, bukan minta izin, tapi memberitahukan. Seberapa penting proses otopsi dalam pembuktian sebuah kasus pembunuhan, gitu ya? Dalam hal keluarga itu keberatan, maka penyidik wajib memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya tentang manfaat dan tujuan daripada autopsi itu. Ketika keluarga tetap keberatan, artinya penyidik bisa berhenti, tidak melakukan otopsi sama sekali? Ya, mestinya kalau keberatan dan itu memang tidak bisa dihindari, bahwa bedah mayat itu merupakan suatu keharusan, maka penyidik wajib menjelaskan sejelas-jelasnya sampai dia memahami betul. Tapi kalau tetap keberatan, sebenarnya penyidik dapat melakukan otopsi itu untuk proses hukum pembuktian. Demi hukum gitu ya. Dan itu kemudian cukup menjelaskan siapa yang kemudian memutuskan apakah akan otopsi atau tidak. Tentu saja ini dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak ya penyidik gitu kemudian bisa menentukan lanjut atau tidak. Nah terkait dengan apa yang kemudian juga bisa dilihat dari kasus Mirna sendiri gitu ya. Ya, apa yang akhirnya bisa dilakukan mengingat kalau bicara soal alat bukti yang sah selain visum, ada juga keterangan saksi, keterangan ahli, ada petunjuk dan juga keterangan terdakwa. Ketika memang sisi visumnya yang lemah, bagaimana akhirnya bisa mengandalkan alat bukti yang lainnya? Ya, kalau kita lihat proses ini semenjak awal di tingkat penyidikan, itu untuk diterima, untuk dilimpahkan di kejaksaan dulu kan sudah bolak-balik itu. Berapa kali saya, mungkin sekitar 3 atau 4 kali. Nah, dalam dugaan saya, kemungkinan kejaksaan dulu sudah mengingatkan bahwa ini penting dilakukan otopsi. Tapi mungkin penyidik juga masih sudah berupaya untuk itu, tapi keluarganya kan keberatan. Sehingga mengandalkan alat bukti yang lainnya. Di dalam KUHP diatur mengenai alat bukti dalam 184 itu ada 5 alat bukti dan itu dengan berlakunya Undang-Undang IT nomor 8 tahun 2000, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 itu disambung lagi ada alat bukti dokumen elektronik dan informasi elektronik. Nah ini jabarannya banyak sekali. Ada fotokopi, hasil rekaman, suara, rekaman gambar dan sebagainya masuk di situ. Artinya dengan sistem hukum pembuktian dalam perkara pidana sekarang ini, hakim lebih kaya dibekali dengan alat bukti. Nah di dalam kasus ini mungkin salah satu kekurangan adalah autopsi itu. Karena dengan alat bukti yang sudah ada ini sangat debatable kan, banyak sekali yang kontroversi penilaian terhadap alat bukti itu. Oke. Bicara soal prosentase otopsi gitu ya. Tadi kan dibilang bahwa memang proses otopsi tidak dilakukan sepenuhnya. Idealnya proses otopsi supaya memang dijadikan sebagai sebuah alat bukti yang kemudian kuat, sebetulnya berapa persen? Apakah bisa kemudian dilakukan visum saja? Kita akan lanjutkan usai jeda Pak Joko, kami akan segera kembali.